Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya, terima kasih. Yuk langsung ke ceritanya. Sapuan surgawi Qian Rensu memaksa Tang San untuk tetap berada di tepi Stark, The Great Forest. Datar di tanah, Tang San mengerutkan kening sambil tenggelam dalam pikirannya. Dengan kekuatannya saat ini mempertahankan Blue Silver Domain dan Fasi Barrier untuk waktu yang lama tidak masalah. Biasanya Tang San pasti bisa terus membuang-buang waktu Qian Rensu bersaing dalam siapa yang lebih sabar. Namun Tang San tahu bahwa saat ini terjadi, yang pertama kehabisan kesabaran adalah dia. Qian Rensu tidak khawatir tentang pertempuran garis depan, tetapi bisakah dia tidak peduli? Orang tua dan gurunya ada di sana, dan kalau terjadi sesuatu dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tang San sudah mengambil risiko dengan memimpin Shrek Seven Devils menjauh dari Kam, tentara Heaven Dou. Tentara Kekaisaran Roh di Jialing Pass memiliki 6 kekuatan judul Duluo atas peringkat 95, serta Vicha atau 6 judul Duluo biasa. Jika Bibi Dong memulihkan kekuatan bertarungnya, maka pasukan Kekaisaran Heaven Dou mungkin dalam bahaya kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, Tang San harus bergegas dan menjadi Sagot sesegera mungkin. Lalu kembali ke garis depan untuk menstabilkan situasi dan memenangkan perang. Sebaliknya, Qian Rensu pada dasarnya tidak perlu khawatir. Dia bisa terus menunggu tanpa khawatir. Dia merasakan bahwa indera surgawi menyapu tidak hanya tidak semakin lemah dengan waktu, tetapi sebaliknya benar-benar tumbuh lebih kuat. Dengan ini dia bisa menebak bahwa dia seharusnya juga baru saja mencapai kekuatan level dewa dan masih belum sepenuhnya memahami teknik tingkat dewa. Kalau tidak, bahkan dia mungkin tidak bisa menangkap peluang untuk serangan diam-diam. Dalam keadaan ini dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dan bahkan Sagot Trident telah jatuh ke tangannya. Baginya itu tidak sesederhana hanya melarikan diri. Dia juga harus mendapatkan kembali Sagot Trident sebelum dia bisa pergi ke Pulau Sagot dan menjadi Sagot. Namun kesulitan untuk mendapatkan sesuatu dari tangan kekuatan setingkat dewa bahkan lebih sulit daripada 7 uji coba Sagot yang telah dilaluinya. Yang paling menyakitkan adalah bahwa kali ini dia tidak punya waktu 1 tahun, tetapi semakin cepat semakin baik. Tenang, pada saat-saat seperti ini dia harus tenang. Menghadapi bahaya seperti itu, Tang San berbaring dengan tenang di rumput perak biru lembut, mengatakan pada dirinya sendiri sebanyak mungkin untuk menjadi tenang. Dia tidak begitu inferior secara komprehensif dalam waktu yang sangat lama. Tapi semakin seperti ini, semakin membangkitkan semangat juang Tang San. Dia sangat percaya bahwa bahkan para dewa pun tidak maha kuasa. Meskipun musuhnya kuat, dia pasti memiliki kesempatan untuk menemukan kesalahan. Perlahan-lahan menenangkan Tang San menata ulang pikirannya. Penampilan Qian Rensu sangat mengejutkannya. Tapi yang paling mengejutkannya bukan karena Qian Rensu telah mencapai tingkat dewa, melainkan mengapa dia tidak membunuhnya saat dia sibuk menyerap cincin roh atau setidaknya menangkap dia. Kemudian dia menghadapinya di tingkat dewa dan praktis tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun dia tidak hanya tidak melakukannya dan bahkan menyatakan bahwa dia ingin membantunya. Apakah itu hanya karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan level dewa? Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu. Dia selalu berada di pihak yang berseberangan dengan Spirit Hall dan sebagai putri dari Spirit Hall terakhir Supreme Pontiff yang meninggal di tangan ayahnya. Dia seharusnya membunuhnya dengan segenap kekuatannya. Bukankah Spirit Hall selalu tidak bermoral? Selain itu, Qian Rensu tiba-tiba mencapai level dewa benar-benar tak terbayangkan. Terakhir kali dia melihatnya, dia hanya peringkat 70 sesuatu. Dalam 6 tahun singkat ia berhasil menembus tingkat dewa. Keberuntungan dan pengalamannya masih bisa dikatakan di atas itu. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Setelah dia meninggalkan Heaven Dou City, sama seperti dia memasuki Pulau Sagot, dia mulai menyelesaikan cobaan dari Dewa Malaikat. Jika demikian, warisan Dewa Malaikat harus selalu ada di Spirit Hall. Itu terhubung dengan apa yang pernah dikatakan Grandmaster tentang pakaian Angelic, bahwa itu sangat mungkin semacam alat surgawi, seperti Sagot Trident-nya. Tang San juga menemukan masalah lain melalui obrolannya dengan Qian Rensu.
itu adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Bibi Dong. Apakah itu karena Bibi Dong berhasil sebagai Paus Agung dan bukannya dia sebagai pewaris langsung roh Srabhem? Biasanya mungkin tidak sulit bagi Imam Besar Qian Daoliu untuk mendukung cucunya ke posisi tertinggi Paus. Tetapi mengapa dia tidak melakukannya? Hanya ini menunjukkan bahwa pasti ada beberapa masalah antara Qian Rensu dan Bibi Dong. Sekarang Qian Rensu telah menjadi dewa malaikat. Pasti akan ada perjuangan atas otoritas kekaisaran roh. Tidak peduli bagaimana itu dimasukkan, masalah pertama tetaplah yang paling membingungkan Tang San. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Qian Rensu tidak memusuhi dia. Bahkan, pekerjaannya bersembunyi di keluarga kekaisaran Heavendo selama lebih dari 1 dekade hancur karena dia. Apa yang dipikirkan wanita ini? Semua jenis teka-teki sebentar membuat Tang San sangat bingung. Namun ini tidak berlangsung terlalu lama. Baginya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana meninggalkan dengan aman dan terlebih lagi memikirkan cara untuk mendapatkan kembali Sagot Trident-nya. Sejauh menggunakan One Goes Without Return untuk menyerang Qian Rensu sebelumnya, Tang San tidak menyesalinya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Tang San sudah memiliki 17 cincin roh, kemampuan roh yang mereka berikan masih belum cukup untuk membantunya memblokir Qian Rensu. Kecuali dia benar-benar bisa menjadi dewa dan memberikan setiap kemampuan rohnya kehadiran ketuhanan, kemampuan roh itu tidak akan berguna. Di bawah tekanan besar pikiran Tang San mulai cepat berbalik. Dia harus pergi untuk bergabung dengan teman-temannya sesegera mungkin dan mewarisi posisi sebagai Saagot. Karena Qian Rensu telah menjadi dewa, ia semakin haus menjadi dewa. Bukan hanya karena kehausan akan kekuatan, tetapi bahkan yang lebih penting karena dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Dia membutuhkan kekuatan untuk memeriksa kekaisaran roh. Suatu hari berlalu dengan sangat cepat. Qian Rensu masih terus-menerus melepaskan cincin perasaan surgawi. Dia menemukan bahwa pencarian terus-menerus semacam ini memiliki banyak manfaat baginya. Baru saja menjadi dewa pelepasan indria surgawi yang terus-menerus ini memperdalam pemahamannya tentang kekuatan rohnya sendiri. Perasaan bisa mengendalikan segalanya terus-menerus tumbuh lebih kuat. Dengan kilatan cahaya kemasan, Qian Rensu membuka matanya. Sudut mulutnya menunjukkan senyum yang merenung. Bergumam pada dirinya sendiri, kenapa tidak bisa keluar? Saya ingin melihat di mana Anda menjalankan saat ini. Cahaya dan bayangan berkedip saat dia menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama juga membawa Sagot Trident ditikam ke tanah. Kilometer dalam sekejap dimanapun indera surgawinya mencapai, dia mencapai. Qian Rensu pada dasarnya bahkan tidak terbang, tepatnya harus disebut teleportasi konstan. Itu cepat, bahkan sedikit lebih cepat daripada melepaskan rasa surgawinya. Dalam benaknya, pada dasarnya tidak ada hambatan, dan akal surgawinya telah menyelimuti hutan besar bintang Dou selama sehari. Tidak peduli level apa roh binatang itu, mereka semua gemetar dalam hibernasi, bahkan tidak berani bernapas. Secara alami semakin sedikit yang berani mengganggunya. Dia melihat targetnya, tetapi anehnya, Tang San berdiri di tempatnya menunggunya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya dan pada dasarnya tanpa berpikir untuk berlari. Dia bahkan tersenyum tipis, anggun dan santai. Cahaya kemasan menyala saat Qian Rensu berhenti 10 meter dari Tang San. Menatapnya, dia sedikit mengernyit. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang membuat Anda percaya diri? Anda tidak terlihat seperti anjing liar. Kamu pikir aku anjing liar? Tang San membalas. Qian Rensu tersenyum sedikit. Tentu saja tidak, kau pria paling luar biasa yang pernah kutemui selain kakekku. Anda mungkin melebihi kakek saya suatu hari. Saya hanya merasa aneh bahwa Anda akan berhenti bersembunyi. Selama kamu tidak meninggalkan hutan, akan sangat sulit bagiku untuk menemukanmu. Anda harus bangga bahwa Anda bisa bersembunyi dari dewa. Saya pikir permainan kucing dan tikus ini akan berlangsung lama. Dalam kesan, Anda bukan orang yang tidak sabar. Tang San tersenyum sedikit. Pujian Nona Qian Rensu adalah tempat yang salah. Saya hanya keluar untuk bertaruh dengan Miss. Qian Rensu mengangkat tangan memegang Sagot Trident, instrumen surgawi. Anda benar-benar berat. Ekspresi olok-oloknya mengatakan kepadanya, bahkan senjata itu satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan sudah ada di tangan saya. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk menaikkan kondisi?
Tangsan melirik sagot trident yang gelap dalam hati mendesah. Aku sudah banyak membantu Anda. Itu benar, kamu bisa menangkapku sekarang, aku bukan lawanmu. Kau benar, ada jurang yang tak bisa dilewati antara manusia dan para dewa. Tapi yang bisa Anda dapatkan hanyalah tubuh atau mayat saya, bukan hati saya. Apakah Anda tidak ingin saya tunduk? Qian Rensu berhenti, saya suka hidup dan saya juga suka kebenaran. Jika saya tidak bisa menyatukan keduanya, saya akan membiarkan hidup berlalu dan memilih kebenaran. Saya masih ingat apa yang Anda katakan dengan sangat jelas. Apa? Anda berubah pikiran begitu cepat. Matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Tangsan dengan tenang berkata, kematian ringan seperti bulu dan berat seperti gunung. Bahkan jika aku mati, aku masih ingin itu berharga, bukan? Anda dapat memilih untuk menangkap saya, membunuh saya, atau bertaruh dengan saya. Jika Anda menang, maka saya bersumpah untuk tunduk kepada Anda. Jika Anda menang, saya hanya ingin mulai 3 hari. Anda dapat mengejar saya setelah 3 hari dan selama Anda menangkap saya, dengan kekuatan bela diri, saya akan tunduk kepada Anda. Karena itu masalahnya saya tertarik untuk mendengar taruhan apa yang Anda sarankan. Qian Rensu tentu saja mengerti bahwa Tangsan bukanlah seseorang yang menembak tanpa target. Tetapi apa yang dikatakan Tangsan telah menyentuh hatinya. Jika dia menangkapnya sekarang, dia benar-benar hanya dapat memiliki tubuhnya dan bukan hatinya. Kalimat sederhana ini mungkin tidak berguna melawan orang lain. Tetapi Dewa Malaikat Qian Rensu yang menganggap Tangsan sebagai kelemahan terbesar di hatinya itu adalah mata lembu. Bahkan jika Tangsan tidak tahu mengapa Qian Rensu melakukan semua yang dia lakukan sebelumnya. Ketika dia keluar setelah 1 hari analisis yang serius, dia secara alami memiliki keyakinan yang sangat besar untuk membuat Qian Rensu menyetujui taruhan. Tangsan berkata, taruhan saya sangat sederhana. Anda dan saya bertarung tanpa menggunakan alat surgawi, batas waktu adalah 1 batang dupa. Jika Anda dapat menangkap saya dalam waktu itu, Anda menang. Jika Anda tidak bisa, maka saya mendapatkan mulai 3 hari. Pada saat yang sama, harap kembalikan sagot trident saya, 1 batang dupa. Tangsan, apakah Anda benar-benar percaya diri? Bahkan, tanpa menggunakan alat surgawi, saya masih dewa. Qian Rensu awalnya berpikir Tangsan akan menggunakan beberapa taruhan yang sangat menguntungkan baginya. Dia tidak mengira taruhan ini akan tampak tidak bias. Itu bahkan sangat menguntungkan baginya. Apakah dia takut pada satu orang dengan kekuatan setingkat dewa? Dan pada kenyataannya, Tangsan juga sangat memahami pikiran Qian Rensu. Dia mengeksploitasi kelembaban keyakinannya bahwa tidak mungkin baginya untuk kalah dalam perkelahian. Bagaimana dia bisa bertaruh dengan hidupnya di telepon? Anda hanya perlu menjawab apakah Anda setuju untuk bertaruh atau tidak. Suara Tangsan tiba-tiba berubah tenang. Qian Rensu bermain-main dengan sagot trident. Kita bisa bertaruh. Hanya saja saya masih tidak bisa memberi Anda sagot trident ini. Kalau Anda menang, bagaimana jika Anda tidak setuju untuk mengirim ketika saya menangkap Anda dalam 3 hari? Saya tidak ingin mayatmu. Itu sebabnya lebih baik jika ini tetap bersamaku. Saya secara alami akan mengembalikannya setelah Anda bersumpah setia kepada saya. Penilaian Tangsan sangat benar dan berbagai peristiwa berkembang ke arah yang diinginkannya. Tapi Qian Rensu juga bukan idiot. Dia sama-sama cerdas dan dia samar-samar merasa bahwa Tangsan memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk taruhan ini. Dia tidak akan dengan mudah setuju untuk mengembalikan sagot trident kepadanya. Menatap secara mendalam pada sagot tridentnya, Tangsan melanjutkan, baik. Harinya akan tiba ketika saya mengambil kembali sagot trident saya dari Anda dengan tangan saya sendiri. Bom, cahaya biru kemasan meledak dari Tangsan seperti api. Pada saat yang sama ia mengeluarkan sebatang dupa, meremasnya di tangannya. Qian Rensu dengan santai menikam sagot trident ke tanah di sebelahnya. Kali ini dia tidak ceroboh seperti terakhir kali. Di tengah cahaya kemasan yang mekar, dia melepaskan roh Seraphim-nya. 6 sayap emas berkilauan terbuka di belakangnya. Tekanan yang menghancurkan bumi membuat Tangsan sulit bernapas dan bahkan penindasan komprehensif yang lebih mengerikan membuat orang merasa tidak mampu menolak. Meningkat di sekitar Tangsan secara alami 9 cincin roh Kaisar Perak Biru. 9 cincin roh ini harus disebut mempesona. Hitam, 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 merah,
hitam, merah, merah, merah. 5 cincin roh selama 50.000 tahun. Cincin roh 400.000 tahun. Mungkin tidak ada judul dulu saat ini yang bisa memiliki cincin roh set lebih sombong dari Tangsan. Namun dalam hal kecerdasan, roh Tangsan berdiri sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Qian Rensu. Cincin roh sama-sama muncul di sekitarnya hitam, 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 hitam. Merah, cincin 7 cincin roh pertama berbeda dari ketika Tangsan melihatnya di masa lalu. Jelas tidak mungkin baginya untuk menuangkan cincin rohnya ke orang lain dan kemudian mengisinya dengan 2 cincin binatang roh lagi ratus ribu tahun seperti Tangsan. Mendapatkan kembali semua cincin roh, perubahan warna cincin rohnya harus karena menjadi dewa. Tetapi bahkan setelah menyelesaikan kenaikannya menjadi dewa, Qian Rensu masih selangkah lebih pendek dari Tangsan ketika membandingkan 9 cincin roh ini satu sama lain. Dia memiliki cincin roh kurang dari 100.000 tahun daripada Tangsan. Ini menunjukkan jenius macam apa Tangsan dan dia masih menang melawan dewa dalam beberapa hal. Sayangnya 9 cincin roh Qian Rensu bukan lagi 9 cincin roh biasa. Ke-9 cincin itu semuanya memiliki kecemerlangan emas yang kabur, seperti dibungkus dengan daun emas. Meskipun warna asli mereka dapat dilihat, mereka jauh lebih mempesona. Tangsan mengerti bahwa ini adalah karakteristik dari kemampuan roh menjadi surgawi dan dipelihara oleh kekuatan surgawi. Setiap kemampuan roh Qian Rensu memiliki kehadiran keilahian dan sebagian dari kekuatannya. Bahkan jika tingkat asli cincin roh akan mempengaruhinya, mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan roh tuan roh biasa. Namun 9 cincin roh emas yang berkilau dan mempesona ini tidak mengejutkan Tangsan. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertarung dengan Qian Rensu, dia pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya melepaskan roh serapimnya dan cincin roh ini tidak muncul di hadapannya. Sekarang setelah mereka melakukannya, kejutan itu membuat Tangsan merasa pahit. Bahkan karakter gigih Tangsan terpengaruh menunjukkan betapa mengejutkannya hal yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya sangat sederhana. Setelah 9 cincin roh itu, dia juga melihat cincin roh ke-10 di sekitar Qian Rensu. Memang, cincin roh ke-10 itu adalah cincin roh sepenuhnya emas, tampak seperti itu ditenun dari lapisan bulu malaikat emas. Itu tidak berdiri berdampingan dengan 9 cincin roh sebelumnya. Cincin roh ke-10 ini sangat besar, berdiameter lebih dari 3 meter dan setelah itu muncul. Cincin itu mengelilingi Qian Rensu dan 6 sayapnya, seperti lingkaran cahaya di latar belakang. Tetapi Tangsan juga melihat bahwa cincin roh ini sama seperti cincin roh tuan, roh, dan tahun sama sekali berbeda. Kultivasi master roh 10 peringkat ke tingkat dan setiap 10 peringkat seseorang harus mendapatkan cincin roh untuk meningkatkan kekuatan roh seseorang, mencapai ketinggian baru dan memasuki tingkat berikutnya. Ini juga merupakan perubahan kualitatif. Peringkat ke-9, cincin roh ke-9, selalu dianggap sebagai tingkat tertinggi bagi para guru roh. Ketika menembus tank 110 peringkat lainnya, itu hanya masuk akal untuk cincin roh 10 muncul. Tapi cincin roh ke-10 yang masuk akal ini masih mengguncang Tangsan. Jika 9 cincin roh pertama semuanya pada tingkat manusia, maka cincin roh ke-10 ini sepenuhnya pada tingkat dewa. Cincin roh tingkat dewa emas tidak bisa lagi dijelaskan oleh batas kultivasi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cincin roh 100.000 tahun. Tangsan, ketika saya melihat Anda melepaskan roh rumput perak biru Anda kemarin, saya merasa sangat aneh bahwa Anda dapat memiliki banyak cincin roh tingkat tinggi. Anda belum menjadi dewa, jadi saya tidak mengerti bagaimana Anda mencapainya. Roh kedua Anda bisa dikatakan memiliki cara untuk mendapatkan cincin roh tingkat yang lebih tinggi. Tetapi rumput perak biru ini jelas adalah roh pertama Anda. Roh yang selalu Anda gunakan. Jadi bagaimana Anda melakukannya? Tangsan memutar tongkat dupa di tangan kanannya, mengandalkan kekuatan internalnya untuk menghasilkan kekuatan nyala api yang sebenarnya untuk menyalakannya. Dengan gerakan santai, dupa langsung terbang beberapa puluh meter jauhnya, menusuk ke batang pohon. Apakah kamu tidak khawatir waktu berlalu sementara aku menjelaskannya? Tangsan memandang Qian Rensu, lapisan demi lapisan cahaya biru kemasan terus-menerus mengembang dari tubuhnya.
Bahkan di bawah tekanan besar tingkat dewa, dia tidak mundur sedikit pun. Ekspresi di sudut matanya berangsur-angsur tumbuh liar dan kasar, dan dia sepertinya memasuki keadaan khusus. Waktu yang diperlukan untuk membakar dupa tidak bisa disebut panjang, tetapi juga tidak bisa disebut pendek. Menunda sedikit tidak masalah. Apakah Anda akan menjelaskannya kepada saya? Qian Rensu tersenyum tipis tidak melihat tongkat dupa itu. Qian Rensu menghela nafas, mungkin itu keberuntungan yang mempermainkan orang, membuat kita berdiri di sisi yang berlawanan. Jika Anda dilahirkan dari Spirit Hall, Anda mungkin berpikir berbeda. Dupa sudah menyala. Biarkan saya melihat apa yang Anda andalkan untuk dapat mengambil serangan saya untuk sebatang dupa. Tang San tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil seranganmu, tetapi lebih untuk membuatmu menerima seranganku. Hati-hati. Bom kecemerlangan biru kemasan langsung melonjak dan 9 cincin roh Tang San langsung menjadi cerah. Warna asli hitam dan merah tiba-tiba menghilang sepenuhnya dengan hanya biru kemasan yang tersisa. Sekejap ini, 9 cincin roh Blue Silver Emperor-nya benar-benar berubah menjadi biru kemasan dan bahkan tubuhnya sepenuhnya berubah warna yang sama. Kemampuan macam apa ini? Apakah itu kemampuan roh ciptaanmu yang lain? Qian Rensu tidak terburu-buru untuk menyerang. Mengamati perubahan di Tang San, dia sangat penasaran. Dia setidaknya tidak pernah melihat seorang guru roh yang bisa mengubah warna cincin rohnya sesuai dengan roh mereka. Bahkan dia tidak bisa melakukannya sebelum menjadi dewa dan bahkan tidak pernah berpikir tentang itu. Bom api biru kemasan membasahi tubuh Tang San dan tanpa kemampuan roh, Tang San menembak ke arah Qian Rensu seperti panah. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia akan menghadapi tingkat dewa Qian Rensu murni dengan serangan. Qian Rensu tentu saja tidak akan mundur. Sayap di punggungnya bergerak dan saat berikutnya dia muncul di depan Tang San. Perasaan surgawinya jelas bisa merasakan titik terlemah Tang San. Dan gerakannya yang mendadak tepat sebelum Tang San membangun kecepatan dan untungnya masih belum mencapai puncaknya. Gerakan dan reaksi Tang San cukup cepat. Tinju kanannya terayun hampir secara instan, semua api biru kemasan yang terbungkus di dalam tinju berwarna giok meledak ke arah Qian Rensu. Pukulan lurus yang tampaknya sederhana ini tidak terasa mudah untuk Qian Rensu. Begitu Tang San menonjok, dia dengan jelas merasakan seperti semua rumput perak biru di seluruh hutan besar bintang Do dilebur bersama dengan kepalan tangannya. Sama seperti kepalan berisi energi kental mereka. Telapak tangan Qian Rensu tiba-tiba bertabrakan dengan tangan Tang San yang berkilauan dengan api biru kemasan dan penuh dengan nafas kehidupan. Sebuah ledakan bergema dan api biru kemasan melesat ke langit. Tang San juga terlempar ke belakang. Namun tingkat dewa Qian Rensu sebenarnya juga tertunda di udara untuk sesaat. Bahwa nafas kehidupan yang sangat besar benar-benar menekan indera surgawinya sedemikian rupa sehingga cacat ditunjukkan. Bagaimana itu mungkin? Mata Qian Rensu terbuka lebar, dia tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Faktanya, saat ini Tang San belum merilis Blue Silver Domain. Tetapi ia masih mengoperasikan energi dari semua rumput perak biru di seluruh Start Do Great Forest. Ini pada dasarnya harusnya kemampuan tingkat dewa dan terlebih lagi dewa-dewa itu cenderung terhadap alam. Namun Qian Rensu segera menemukan bahwa meskipun Tang San tidak terluka ketika dia terlempar kembali dengan melepaskan kekuatan rohnya secara eksternal, salah satu dari 9 cincin roh di sekitarnya telah hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru kemasan yang menghilang di udara. Apa ini? Qian Rensu mempelajari Tang San, tetapi Tang San hanya terbang mundur selusin meter sebelum berhenti. Pada saat ini matanya berubah menjadi biru kemasan berkilauan dengan nyala api liar itu. Sama seperti Raja Binatang Buas, dia jauh lebih dominan dengan nyala api biru melonjak sekali lagi. Kali ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya dan juga lebih intens. Jelas kekuatan yang dia lepaskan sekarang sudah mencapai tingkat yang lebih kuat. Qian Rensu mengerutkan kening. Kali ini dia tidak terburu-buru dulu. Cahaya kemasan langsung meletus, berubah menjadi nyala api kemasan melonjak kehadiran surgawi yang membebaskan dirinya. Nyala api kemasan yang besar memutar udara dengan suara jeritan lemah. Mengulurkan kedua tangan. Satu tangan berlari ke tangan Tang San. Yang lain langsung meraih bahu Tang San. Secepat kilat, cahaya kemasan kabur praktis langsung menyelimuti Tang San sepenuhnya dan juga menyelimuti api biru kemasan yang dilepaskannya.
Setelah dihadang oleh Tang San beberapa kali, Qian Rensu akhirnya secara langsung melepaskan kekuatan setingkat dewa. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang malaikat, dia masih dewa dan kekuatan ini langsung menekan Tang San. Namun momentum liar Tang San yang tak tertandingi berhenti tiba-tiba di udara dipaksa berhenti. Kedua tangan menggambar busur aneh di depan dadanya. Langsung membentuk lingkaran kekuatan tarik, membuat sekelilingnya dan bahkan nyala api biru kemasan di sekitarnya. Langsung mengembun ke telapak tangannya, menjadi pusaran api biru kemasan di depannya. Kakinya bergerak seperti ilusi. Qian Rensu hanya merasa Tang San tiba-tiba berubah tidak nyata, seolah-olah beberapa hantu muncul di depannya. Meskipun dia bisa secara akurat menentukan Tang San mana yang asli dengan pencarian indera surgawi, dia juga menemukan bahwa bayangan yang bergoyang yang muncul di kedua sisi Tang San juga mengandung sebagian dari kekuatan serangannya. Istirahat untukku. Tang San berteriak dan dengan lolongan marah yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan. Pusaran air berwarna biru kemasan di tangannya meledak pada saat bersamaan dengan cincin roh kedua. Kekuatan ledakan yang tak tertandingi membuat cahaya biru kemasan itu hampir seketika berubah menjadi kemasan. Gelombang energi yang sangat besar melesat ke langit, berubah menjadi pilar cahaya raksasa berwarna emas. Ini benar-benar dengan paksa menembus cahaya kemasan yang menyelimuti Qian Rensu. Dan tangan Tang San sekarang juga berlari ke tangan Qian Rensu. Tangan kiri Tang San menghasilkan kekuatan yang sangat besar dan menarik sementara tangan kanannya menghasilkan kekuatan pendorong yang sangat besar. Satu menarik dan satu mendorong. Tertangkap penjaga, Qian Rensu merasa dirinya membungkuk. Mayoritas kekuatan serangannya benar-benar terlepas ke samping. Keduanya berselang berbagi posisi yang sama untuk sesaat. Ketika mereka berpisah, keduanya terbang beberapa puluh meter sebelum menangkap keseimbangan mereka. Kekuatan setingkat dewa. Wajah Qian Rensu sekarang serius. Dalam dua pertukaran, dia menjadi sangat yakin bahwa Tang San sekarang menggunakan beberapa metode khusus untuk membangkitkan potensinya. Dia tidak menggunakan kemampuan roh, tetapi kekuatan yang dia hasilkan telah mencapai tingkat dewa. Qian Rensu tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, tapi dia merasakan jejak ancaman darinya. Mungkinkah dia harus menggunakan kemampuan roh terlebih dahulu? Qian Rensu bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, tentu saja tidak. Ekspresi Qian Rensu menguat, kebanggaan dalam hatinya tidak akan membiarkannya. Bahkan jika dia tahu bahwa Tang San tidak menggunakan kemampuan roh sekarang, karena dia pada dasarnya tidak bisa. Dia masih tidak menggunakan kemampuan rohnya sendiri. Dia akan menggunakan cara paling langsung untuk mengalahkan Tang San dengan adil untuk menaklukkannya. Tang San pindah lagi. Kali ini ia menjadi lebih ilusi. Seperti hantu dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Berlari ke arah Qian Rensu seolah-olah dari segala arah sekaligus. Qian Rensu mendengus dingin, bisakah sebutir beras juga cemerlang. Bom! 6 sayap di punggungnya mengepak secara bersamaan. Nyala api kemasan yang tak tertandingi langsung menyelimuti tubuhnya. Seolah dia adalah bintang emas. Mengabaikan semua bayangan Tang San, tangan kanannya langsung mengenai tubuh asli Tang San seperti yang dirasakan oleh indera surgawinya. Satu emas, satu biru emas, dua sosok seperti bintang jatuh mengejar bulan. Tang San tidak punya niat untuk menghindari sekarang juga. Kedua tangan bertabrakan. Api biru kemasan benar-benar mengembun di tinjunya. 8 tombak laba-laba keluar dari punggungnya karena kekuatan tabrakan. Semua energinya terkondensasi pada saat ini. Ledakan begitu mereka bentrok, pilar cahaya emas yang sangat besar melesat ke arah cakrawala. Setinggi beberapa ratus meter, melampaui seluruh hutan besar bintang Dowo. Tersembunyi oleh kecemerlangan ini, area luas rumput perak biru melepaskan keagungan emas kemasan. Tetapi masih layu dalam sekejap, berubah menjadi abu karena angin. Karena memberi Tang San kekuatan mereka, banyak dari mereka hancur oleh kekuatan malaikat dalam serangan ini. Namun demikian, rumput perak biru di hutan besar Start Dowo masih dipenuhi semangat juang yang bersemangat. Mati untuk kaisar, bagi pikiran mereka yang sederhana, adalah kemuliaan mutlak. Qian Rensu tinggal di lokasi tabrakan, tapi kali ini Tang San terbang lebih dari 1 kilometer. Tubuhnya yang kuat merobohkan sejumlah pohon. Darah emas menyembur dari bibirnya dan darah ini langsung menyala seperti cahaya biru kemasan. Serangan Qian Rensu dengan kuat menunjukkan kekuatan tak terbendung dari tingkat dewa. Benar-benar marah, dia mengetuk Tang San terbang dan juga melukainya.
Pada saat yang sama cincin roh, ketiga Tang San juga hancur. Tapi Qian Rensu masih merasa bahwa meskipun Tang San terluka, luka-lukanya tidak terlalu serius. Sebaliknya dia menggunakan momentum terbang kembali untuk membubarkan kekuatan surgawi malaikat kepadanya sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.